Salam guru penggerak, salam guru penggerak, salam guru penggerak. Ibu di sini. Ya, sini. Terima kasih ya. Mangga. Ini dekat sini, kamu ibu sebelah sini. Ibu di sana. Sini. Mangga. Ini. Mari, sebelah lima. Yang duanya mana? Di mana? Ini di sini. Nanti. Hormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, Ibu Yulistin SPD MM. Yang kami hormati Ibu Pendamping CGP ke-8 Kabupaten Cirebon, Ibu Sugandi Sofiani SPD. Yang kami hormati Dewan Guru SMP Negeri 2 Palimanan. Yang kami hormati siswa-siswi SMP Negeri 2 Palimanan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, refleksi dari CGP Bapak Abdul Muhid dari SMP Negeri 2 Palimanan. Yang keempat, pengisian kuesioner dari guru dan siswa SMP Negeri 2 Palimanan. Yang kelima, pengisian kalimat rupa. Yang keenam, sambung rasa. Yang ketujuh, penutup dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu dari mana Bu ini? Dari Genesis. Pernah ke sini belum? Iya. Ya. Yang saya hormati Bapak Haji Taufik sebagai Wakil Kurikulum, Ustaz sebagai CGP ya. Dan ini ada yang udah CGP belum? Mudah-mudahan bisa ke depannya anak-anak yang dicintai. Puji syukur kita penyataan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Ini berarti penilaiannya buat si CGP ya, buat Pak Muhid. Dan mudah-mudahan Bu diawali dengan kegiatan ini Pak Muhid bisa sukses, bisa mengikuti yang tahap kemarin ya. Kita di sini ada tahap pertama ada ya? Ada Bu. Tahap pertama Pak Fuad ya. Tahap berapa itu? Ibu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka pendampingan individu yang tinggi. Ada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yulistin SPDM, yang terhormat Pak Dikopi, selaku guru dan rekan-rekan guru serta murid-murid yang saya banggakan. Dalam hal ini biasanya pendampingan itu Bun hanya dengan Pak Abdul, karena sesi ini diminta sama kementerian itu paralel. Jadi ada guru, ada murid dan ada kepala sekolah. Kemudian ada sesi untuk mengisi formulir. Jadi nanti ada umpan balik untuk murid kepada Pak Abdul, ada umpan balik dari kepala sekolah terhadap Pak Abdul, kemudian ada juga dari rekan guru dan tim. Nah, kemudian yang saya tanyakan kepada Pak Abdul, apakah sudah diisi atau belum? Kalau sudah, berarti hari ini sesinya hanya sekedar sesi foto saja, Bun, karena formulirnya sudah diisi sama Pak Abdul. Begitu ya. Nah, terima kasih atas sambutannya. Di sekolah ini sambutannya itu selalu berbeda dan terbaik, Bun. Yang kemarin-kemarin turunnya ibaratnya tuh kepala sekolahnya tuh sibuk, kemudian gurunya juga sedikit, muridnya libur, jadi total Bun
Kebetulan di sini tuh tengah-tengahnya. Kalau kemarin sih di pelosok perbatasan dengan Majalengka, Bu, ya benar-benar sepi. Jadi kalau untuk tugas, Pak Abdul itu biasanya pertama saat ini. Iya, mantap. Jadi ini sekedar informasi saja bahwa dulu kami di Angkatan Guru Penggerak Angkatan 1 2020 tidak ada undang-undang bahwa nanti ke depan sebagai kepala sekolah. Jadi kami itu tidak tahu untuk apa jadi guru penggerak. Yang penting belajar saja gurunya waktu 2020. Nah, setelahnya selesai Angkatan 1, barulah undang-undang itu muncul nomor 40 bahwa sertifikat guru penggerak itu adalah sebagai syarat pokok untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Akan tetapi saat ini saya juga sebagai honorer, Bun, ya maksudnya tuh ya diproses saja, diikuti saja prosesnya, ikut GP. Nah, setelah ikut GP guru penggerak nanti akses kita itu lebih banyak, tidak berhenti di guru penggerak. Nanti pilihannya sangat banyak sekali, mau menjadi asesor boleh, asesor dalajat boleh. Nah, kita pilihnya kemana? Jadi guru penggerak itu nanti ke depannya setelah lulus aksesnya banyak, tinggal memilih kita meningkatkan mutunya di mana, seperti itu. Jadi ini untuk ibaratnya tuh penarik lah untuk rekan-rekan guru yang lain yang belum, silakan diikuti dan insya Allah bermanfaat ilmunya untuk di sekolah lembaga sekolah. Nah, seperti itu saja Bapak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bunda Yudhistri SPD MM, semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan dan anak yang soleh-solehah. Yang kami hormati PP saya, senior saya. Kalau umur mungkin di saya, tapi kalau lahir CGP ibu dulu, Ibu Sufiani Sugandi. Ya, itu Ibu Sugandi, saya manggilnya Ibu Sugandi. Yang kami hormati guru saya Pak Haji Taufik. Kemudian yang kami hormati teman-teman guru, teman-teman TU yang tidak bisa saya sebut-sebut persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami banggakan siswa-siswi SMP Negeri 2 Palimanan yang wajahnya ceria, sedikit dipaksa mungkin. Visi guru penggerak ini sederhana, insya Allah nggak lama-lama. Perkenalkan, mungkin nama saya Abdul Muhid, tahu semua, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Ya. Di dalam visi guru penggerak ada 3 hal yang sangat besar yang perlu kita tanamkan pada murid, yaitu apa? 1. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu sangat hebat sebagai bapak pendidikan pertama di Indonesia, mempunyai pemikiran-pemikiran yang brilian. Karena di antara pemikiran KHD itu adalah bahwa pendidik ibarat seorang petani yang menyemai bibit-bibit padi. Kalau padi ini kita tidak dirawat, tidak dijaga, maka tumbuh kembangnya itu tidak akan maksimal. Ada semboyan pendidikan KHD yang sangat terkenal. Di antaranya adalah 1. Ingarso sumtulodo ing madyo manungkarso dan tuturi handayan. Ingarso sumtulodo, apabila kita jadi pemimpin maka berilah contoh yang baik, seperti Ibu Yudhistri dari Tasik ke sini menengok ibundanya. Beliau adalah merupakan walidun soleh, semoga luar ke saya dan amal ibadahnya diterima. Itu adalah pemimpin yang baik, memberikan contoh bagaimana perlakuan kita kepada ibunda kita sendiri, kepada ayahanda sendiri. Dalam Al-Quran tetap saja jadi pemimpin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Maka kita harus bisa mengilham. Yang ketiga, tuturi handayani. Apabila kita ada di belakang, tetap mendorong.
Ini pemikiran KHD. Kemudian banyak sekali yaitu terkait dengan pemikiran KHD yang saya tidak jabarkan satu persatu. Di antaranya kodrat alam, kodrat zaman, trikon perubahan, tripusat pendidikan. Itu harus kita pelajari dan pahami benar tentang itu. Artinya kita harus mengerti tentang psikologi murid, tentang psikologi sekolah maupun psikologi negara. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada intinya nilai dan peran guru penggerak ini adalah berpihak pada murid, kemudian inovatif, kemudian reflektif, kolaboratif, mandiri. Nah, di sini menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi sebagai guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas. Ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Ada nilai dan ada peran. Dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan. Izin ya, Ibu yang selalu mendorong saya setiap hari sebagai pertanyaan Ibu kemarin, Ibu kepalanya mendukung nggak? Sangat mendukung, gitu. Ibu kurikulumnya mendukung sekali, guru-gurunya mendukung sekali. Itu bahkan yang lainnya itu disuruh untuk daftar, Bu. Tapi maaf, ada yang kecantol, ada yang tidak kecantol. Begini saya mohon maaf. Nah, Pak, izin siap menerima koreksi karena saya sebagai manusia biasa. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, pengisian kalimat rumpang. Di situ ada kalimat tumpang. Kalimat tumpang itu yang belum khatam, yang belum selesai, yang perlu kita isi bersama. Nah, itu kalimat tumpang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Cita apa itu adalah hal yang paling utama. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang namanya murid itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nanti di sini bapak menulis tulisan yang ada di situ, ditulis, dilanjutkan, diteruskan seperti apa. Yang 5 saja, yang 1 lembar. Yang ininya tidak bisa ditulis lagi. Asal wakil ketua ini mohon maaf apabila dalam sambutan kurang berkenan. Mengapa MC-nya itu murid? Ini lagi berpihak pada murid. Iya, bukan guru. Kalau MC yang sangat hebat itu Ibu Sofi sesungguhnya. Tapi saya menganukan adik ini. Nah itu supaya karena kita itu dari murid. Nanti juga ada pertanyaan untuk siswa juga. Ada. Sugani Sedulur dewek dari Gresik. Gesek. Kepada yang terhormat guru-guru senior, rekan-rekan dan siswa-siswi yang tercinta dan dibanggakan. Rumpang, tadi rumpang artinya belum selesai ya Pak? Ya bisa dikatakan begitu. Atau belum lulus, atau belum rampung, apapun itu artinya. Pertanyaannya saja langsung ya. Iya. Kita memimpin murid yang sukses. Amin. Untuk mencapai cita-cita. Amin. Mengarahkannya kemana anak ini punya bakat, berprestasi dalam hal apa? Dengarkan ya. Ya. Ini ibu yang ngomong. Misalnya anak ini jenius menguasai matematika dan apapun ilmu yang dipelajarinya dikuasai, kita kembangkan, kita bimbing ke arah yang sesuai dengan cita-citanya. Nomor 2. Oh, luar biasa. Kita percaya bahwa murid adalah harapan masa depan bagi guru, bagi orang tua, terutama mungkin orang tua ya. Orang tua akan bangga bila anaknya berhasil dalam menempuh cita-citanya di sana.
Di sekolah tugasnya hanya membimbing Pak, sekitar situ. Membimbing, mengarahkan sesuai dengan keinginannya. Poin 3, di sekolah kita mengutamakan keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, itu luar biasa Bu Susi. Itu saja. Terima kasih. Dengan kelebihan lain, misalnya anak-anak itu selain pembelajaran yang diikuti, mungkin punya bakat-bakat di luar jam pelajaran dan pelajaran-pelajaran yang diikutinya. Misalnya, anak ini punya keahlian di seni, di olahraga, di keagamaan. Di sana kayak kelebihan di luar mata pelajaran. Poin ke-4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki tanggung jawab sebagai siswa. Siswa harus bisa mengikuti aturan-aturan apa yang ada di sekolah. Di sekolah punya aturan. Misalnya hari Senin, apa saja yang harus diikuti hari Senin? Dari berpakaian, dari pembelajaran, itu sudah ada jadwal tertentu. Dan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Langsung poin ke-4. 5. Kelima ya, aduh udah error nih. Kacamata norot. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengikuti semua aturan yang ada. Berarti dengan poin yang tadi ya. Warga di sekolah ini yakin untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Bila kita menyimpang mungkin ada sanksi. Bila kita mengikutinya aman, sejahtera, damai di sana. Tidak kena masalah apapun. Pemimpin punya aturan. Kita mengikuti semua aturan yang diinginkan oleh pemimpin kita. Jangan sampai kita melangkah di belakangnya. Enaknya makanya jangan. Kita ikuti apa aturannya supaya kita tenang dalam menjalankan tugas-tugas. Begitupun murid. Apa aturan dan kewajiban seorang murid, ikuti saja. Oke, anak-anak? Siap. Nah, Siap, ini ya. poin keberapa? Terakhir, mudah-mudahan jawabannya tidak jauh juga. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sebagai warga harus berbuat baik pada lingkungan sekitar dan peduli. Ibu Listin SPDMF mohon izin dan Bapak PJ Topik dan beserta Ibu Nabi TGP dan khususnya Pak Mufid sebagai narasumber dan calon guru penggerak. Amin. Di sini saya akan memaparkan kalimat terumpam menurut pendapat saya yang harus diselesaikan. Ya, ini untuk cita-cita murid. Cita-cita untuk murid ya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Nah, mengapa demikian? Karena kita sebagai guru, sebagai fasilitator tadi dipaparkan oleh Pak Abdul Muhid bahwasanya kita harus menghamba kepada murid yang memang sungguh-sungguh belajarnya untuk menggapai cita-cita. Kita harus mewujudkannya, harus mensukseskannya apa yang dia inginkan. Kemudian kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang harus sama-sama kita bimbing untuk menggapai kesuksesannya. Sama dengan tadi kaitannya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak perilaku yang baik yang harus diterapkan kepada murid. Mengapa? Karena di sini sudah saatnya ataupun untuk murid itu menjadi uswatun hasanah, yang menjadi teladan, maka harus diterapkan. Kita sebagai guru harus mencontohkannya terlebih dahulu, mencontohkannya perilaku yang baik, terutama dalam berperilaku. Dan kemudian selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendorong program sekolah. Kalau misalkan di luar sekolah sebagai orang tua, kita harus mendukung segala hal program-program
program yang telah ditentukan sekolah untuk menunjukkan bahwa sekolah tersebut untuk maju. Dan yang terakhir di sini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah langkah awal untuk mencapai kesuksesan. Jadi jangan sampai berhenti untuk murid-murid di sini. Ketika setelah selesai ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Kalian sudah baru saatnya SMP sudah melihat Pak Abdul Muhid menjadi guru penggerak. Ini menjadi gambaran ataupun bekal buat kalian bahwasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kalimat tumpang. Tapi ini menurut versi pemikiran saya sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita memimpikan murid. Kita sebagai warga sekolah memimpikan murid yang terwujud cita-citanya dan berjiwa nasionalis. Luar biasa. Karena apa? Karena banyak siswa, banyak individu-individu yang jenius, terwujud cita-citanya, tetapi karena melihat materi, mereka kemudian melirik ke luar negeri. Di luar negeri itu gajinya besar. Ya kan? Sehingga kejeniusannya, kepandaiannya itu tidak untuk negara, tapi untuk negara-negara di luar negeri. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang harus membawa kemajuan bangsa. Tugasnya tidak hanya mengajar saja, menyampaikan materi saja, tetapi juga membentuk karakter siswa. Sehingga di sini yang diutamakan adalah intinya pelayanan yang kita sadar betul. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu harus menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Itu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin. Jadi kita sebagai pendidik harus yakin untuk bisa menjadikan siswa yang lebih baik sesuai dengan harapan, visi dan misi sekolah. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa ini merupakan individu yang menjadi bahan baku yang harus diolah dan dihasilkan menjadi produk yang sebaik mungkin sesuai dengan visi dan misi sekolah. Bapak Ibu izin menjawab, ini kita paling muda di sini. Ini pendapat dari kita bertiga, dari saya, Ibu Yuli, Bu Sofi dan Ibu Dian. Untuk jawab kalimat tumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid yang belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif dan inovatif. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus kita jaga. Untuk ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid sehingga optimal dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Barangkali Bu Sofi mau melanjutkan? Kita warga di sekolah ini yakin bahwa mengembangkan potensi murid secara optimal melalui belajar merdeka. Yang kelima, kita dan warga di sekolah paham bahwa untuk mewujudkan belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar kepada murid. Luar biasa. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada kekurangan. Luar biasa dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Palimanan. Bagaimana tanggapan kalian terkait sekolah kalian? Sekolah kalian itu, kalian yang ada di sini, itu bahagia tidak sekolah di SMP Negeri 2 Palimanan? Itu pertanyaan yang pertama dulu. Siapa yang menjawab dulu? Ya, perkenalkan namanya. Bahagia nggak sekolah di SMP? Alasannya apa? Mangga.
Perkenalkan, nama saya Jufri Mahardika, kelas 8A. Ya, menurut saya sih ya bahagia. Terus saya ya enaknya di sini kan. Iya. Ya terus juga nyaman dan juga itulah pokoknya. Harapannya apa? Harapan ke depan kira-kira SMP 2 ini yang perlu di Harapan saya ke depan itu murid-murid itu belajar lebih giat lagi. Apa ya? Menerapkan yang paling penting itu menjaga kebersihan. Iya, luar biasa dong. Iya. Iya. Sudah? Beda. Ya, sama. Iya. Iya. Gimana? Bahagia nggak sekolah di SMP Negeri 2? Bahagia banget, Pak. Oh, bahagia banget. Banget dah. Bahagia saja. Banget, Pak. Oh, banget banget. Luar biasa. Alasannya kenapa bisa? Karena disuruh orang tua sekolah di sini. Iya. Sana nggak bener, Pak. Oh, luar biasa. Iya. Kemudian, udah? Ada lagi? Kalau udah, mungkin ada yang lain? Semoga SMP Negeri 2 Palimanan makin maju, makin aman, dan murid-murid belajar terus semakin pintar dan mereka sama guru lainnya. Siap. Terima kasih untuk Abidjan. Tepuk tangan untuk Abidjan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada lagi? Ibrahim Ramadan dari kelas 8. Iya. Terus ya lanjut. Anak Ibu Yuli kelihatannya nih. Ayo. Bagaimana perasaan kamu sekolah di sini, sayang? Bangga, Pak. Bangga. Alasannya apa? Ini adalah kepolosan anak, Bu. Karena anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman, Bu. Kita tidak boleh menekankan harus begini-begini, karena punya karakter tersendiri sebagaimana pemikirannya Kak Ade, yaitu anak itu punya kodrat alam. Apalagi di dalam trikon perubahan dan tripusat perubahan, tripusat pendidikan itu berbeda lagi. Ya, ya, cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Pemikiran KHD yaitu modul 1.1, kemudian modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, kemudian yang keempat adalah budaya positif. Semuanya itu terpatri di dalam modul 1. Alhamdulillah. Saya kembalikan lagi kepada MC, dipersilakan. Barangkali ada yang ditanyakan? Cukup? Sambung rasa? Cukup ya? Oke. Ibu Sofi cukup? Oke. Semuanya? Siap lanjut? Kita meningkat ke acara yang terakhir yaitu penutup plus doa. Ya, baca alhamdulillah kita yang belakang. Barangkali ada yang ibu sekali mau bercerita. Rangkaian demi rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.